Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat di tahun 2023 ini ya. Pasti udah banyak melalui berbagai hal di tahun 2022 kemarin. Dan 100% Kak Fuye menjamin pasti semua pengen maju ya. Nggak ada guru sekolah minggu yang mau mundur atau mengurangi kemampuannya. Maju dalam artian meningkatkan kemampuannya dalam mengajar di sekolah minggu atau menyampaikan firman Tuhan. Nah, di sini Kak Fuye ingin sharing ya di video berjudul Rahasia Guru Sekolah Minggu untuk Maju. Nah ya, rahasianya apa sih kalau mau maju? Ya tentunya berdoa ya, kita takut pada Tuhan itu sudah pasti. Tapi kalau takut pada Tuhan dan berdoa, tentunya kita menghargai ya komitmen pelayanan kita. Salah satunya apa yang bisa dilakukan? Nah, ini dia, Kak Fuye mau kasih satu konsep atau satu hal yang bisa dipraktekkan tentang opportunity cost. Sekali lagi, opportunity cost ya, itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah memanfaatkan suatu kesempatan atau memanfaatkan suatu pilihan yang ada. Di dalam dunia ini kita banyak ya pilihan ya, kita mau makan apa siang ini? Mau makan sate, mau makan tempe, mau makan bistik, atau apapun bisa. Opportunity cost artinya semua orang tuh sebenarnya mendapatkan berbagai kesempatan yang sama, berbagai pilihan yang sama. Ya, punya pilihan. Seperti teman-teman guru sekolah minggu saat ini, kalau menonton video ini sampai habis, itu berarti memanfaatkan opportunity cost untuk maju menjadi guru sekolah minggu. Tapi kalau baru 10 detik, ganti nggak seru, mau nonton TikTok aja. Nah, opportunity cost-nya digunakan untuk hiburan, untuk TikTok. Kak Fuye nggak mau bilang yang mana yang salah, yang benar ya, tapi karena ini berkaitan dengan pengen maju sebagai guru sekolah minggu, tentunya kalau mau maju dengan guru sekolah minggunya, ya, materi-materi yang ditonton atau dilihat sebaiknya untuk perkembangan kita mengajar atau pelayanan di sekolah minggu. Baik lagi tadi ya, kita punya kuota sama. Kuotanya sama, misalnya 100 mega. Oh, 100 mega kurangnya atau 1 giga. Beli nih. Wah, tapi dipakainya buat ngelihat TikTok aja ya, ketawa-ketawa 1 jam. Swipe. Ketawa-ketawa doang. Tapi apa? Ada nggak kemampuan guru sekolah minggu atau skill yang dipelajari di situ? Ternyata mungkin nggak ada. Dibandingkan misalnya nonton di YouTube tentang meningkatkan keterampilan guru sekolah minggu. Jadi ada pilihan mau nonton TikTok hiburan atau mau mengembangkan kemampuan dari guru sekolah minggu, saya bisa nonton. Nah, kemudian apalagi? Waktu. Contohnya waktu apa? Banyak orang yang kepepet ya. Di minggu pagi baru menyiapkan untuk sekolah minggu. Hasilnya apa? Hasilnya pas sekolah minggu mungkin kurang siap, jadi kurang oke. Firman yang disampaikan juga barangkali nggak bagus atau kurang lah ya. Tapi ada juga yang menyiapkan dari hari Jumatnya atau bahkan dari hari Rabunya dia udah siapin. Itu kan memanfaatkan opportunity cost ya, kesempatan menggunakan waktu. Ada yang waktunya dipakai dari Rabu sampai Minggu buat santai-santai, tidur sepuasnya, nonton drakor yang banyak ya. Nah, tapi kalau kesempatan itu digunakan untuk hal lain, tentu itu akan menambah maju guru sekolah minggu. Kak Fuye sekarang akan sharing dari kehidupan Kak Fuye aja ya, supaya nggak hanya teori-teori mulu nih. Ketika Kak Fuye mulai sebagai guru sekolah minggu, di sana Kak Fuye dalam tanda kutip belum Kristen, belum dibaptis. Sudah mengakui Tuhan Yesus tapi belum dibaptis ya. Jadi Kak Fuye waktu itu bertobatnya di kampus tapi belum bergereja. Nah, ketika bergabung di sekolah minggu itu baru pertama-tama sangat gugup ya, sangat gugup. Jadi Kak Fuye waktu itu hanya berdiri di pojokan aja. Ya, di pojokan atau di pinggir sana ya, di pinggir. Cuma ngeliatin doang, nggak ngapa-ngapain. Karena nggak berani, megang anak sekolah minggu nggak berani. Nggak tahu nih mau ngapain ya. Jadi waktu itu guru-guru yang senior, yang lama yang menghandle. Kak Fuye di situ cuma diem ngeliatin, cuman kalau disuruh aja jalan. Misalnya Kak Fuye tolong bantuin ambilin gunting, ya udah Kak Fuye ambilin. Oh, atau ada anak baru masuk tuh, yuk bukain pintu. Ya udah Kak Fuye bukain pintu. Kalau disuruh baru jalan. Tapi untuk tampil, nyanyi, cerita tuh nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Di situ tapi Kak Fuye pengen maju. Nah, jadi pertama, opportunity-nya apa? Kesempatannya apa? Pengen maju. Ya, semua orang sama ya. Boleh pilih, mau mundur nggak apa-apa. Wah, nggak mau jadi guru sekolah minggu lagi deh. Atau mau di situ-situ aja, kita puas ya. Oh ya udah nggak apa-apa, aku buka tutup pintu sekolah minggu ini aja supaya anak masuk, anak keluar. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak, Kak Fuye nggak bilang itu jelek ya, buka tutup pintu tuh jelek. Enggak. Artinya kan ya udah maunya segini aja deh saya. Gunting-gunting aktivitas aja, segini aja gitu. Tapi ada juga pilihan, mau maju. Sekali lagi ya, mau maju. Itu apapun. Di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan. Kalau nggak ada kemauannya, ya kita dipaksa juga percuma ya. Dipaksa-paksa ya besoknya mundur ketika nggak ada yang maksa, nggak ada yang nyuruh, ya udah.
Kalau senior itu nggak nyuruh, kalau Kak Fuye-nya males, ya udahlah ngapain ikut sekolah minggu. Waktu itu Kak Fuye pengen maju. Kak Fuye lihat senior Kak Fuye waktu itu ya. Ada namanya almarhum Kak Grace, ada namanya lagi almarhum Gunawan. Ya, jadi kakak-kakak yang senior itu sekarang udah almarhum. Kak Fuye sangat bersyukur pernah mengajar bersama dengan mereka. Ada juga Kak Firna, Kak Esra, Kak Rika. Jadi Kak Fuye punya rekan waktu itu banyak ya. Nah di situ Kak Fuye lihat, ih hebat ya Kak Grace waktu itu bisa memuji Tuhan dengan sangat baik. Kak Gunawan waktu itu pendekatan ke anak-anaknya sangat baik. Almarhum Kak Gunawan itu ketika bicara sama anak tuh bisa, wah deket banget. Ketika cerita sangat ekspresinya bagus. Anak-anak ngeliatin. Kak Fuye pengen seperti mereka saat itu ya. Banyak juga di sini mungkin yang lihat YouTube Kak Fuye, pengen ya nanti kayak Kak Fuye, atau pengen lah kayak seperti Kak Ruth dan sebagainya. Ada keinginan mau maju di situ. Gimana caranya? Nah, sebagai orang baru waktu itu, tentunya prosesnya pasti lama ya. Kak Fuye pengen lebih cepat nih. Gimana supaya lebih cepat maju? Ya tentu kalau mau cepat maju, usahanya juga harus ditingkatkan ya. Gak bisa kayak tadi, mau maju tapi persiapan di hari Minggu. Siapin bahan-bahannya baru hari itu juga, buat siang ngajar, paginya baru disiapin. Dia agak susah menurut Kak Fuye. Jadi waktu itu Kak Fuye memilih untuk pertama mencoba meningkatkan jam terbang ngajar. Kebetulan waktu itu sekolah minggunya ada pagi siang. Kak Fuye waktu itu berusaha, oke, kalau gitu saya ngajar 2 kali deh. Ngajar pagi, ngajar siang, supaya bisa banyak melihat contoh teman-teman senior mengajar seperti apa. Ya, jadi itu kayak gitu. Mungkin di sini ada ya yang sekolah minggunya pagi, siang, sore bahkan. Ambil semuanya kalau bisa, 3-3-nya masukin kalau boleh. Pasti boleh sih saya rasa ya, untuk kita bantu di sana ya. Kalau nggak ada pagi, siang, tapi adanya sekolah minggu tuh diputar, ada ya yang gurunya diputar ya. Jadi diputar ngajarnya per 2 minggu. Pilih ngajar setiap minggu, saya mau ngajar tiap minggu, gitu ya, bisa, gitu. Atau kalau misalnya memang udah nggak ada kesempatan lagi nih, cuman ada di hari Minggu doang, gimana nih Kak? Cuman sekali saya, jadi saya nggak bisa nambah jam terbang. Kak Fuye bilang, nggak mungkin, pasti masih bisa, gimana caranya? Caranya nih, Kak Fuye waktu itu ya, menambah lagi nih ya, udah ngajar 2 kali, ditambah. Tambahnya apa? Tambahnya hari Sabtu, Kak Fuye datang tuh, ke kelas sekolah minggu, yang kosong, ya. Di situ ngajar sendiri. Ngajar apa tuh? Ngajar kursi kosong, ya, kursi kosong sama kelas kosong. Di situ apa yang dilakukan? Pura-pura ngajar, ya, pura-pura ngajar, atau kita latihan mengajar. Dan yang dilatih semua dari pertama pimpin pujian, doa, cerita, aktivitas, gimana sih caranya sih supaya sekolah minggu tuh jalan. Jadi kayak kita ngomong-ngomong sendiri aja, tapi seperti mengajar sekolah minggu. Dan nggak sendiri juga. Waktu itu Kak Fuye minta rekan guru sekolah minggu, waktu itu ada namanya Kak Intan, atau Kak Juni, atau Kak Ulima dulu ya, rekan-rekan Kak Fuye yang lebih senior jauh, sampai sekarang pun sangat senior dan sangat hebat ngajarnya, untuk ngeliat. Kak Fuye bilang, Kak, saya mau dong, diliatin dong, coba dong, saya mau praktek ngajar. Waktu itu namanya praktek ngajar ya, nggak ada mungkin, waktu itu mungkin Kak Fuye doang yang praktek ngajar kayak gitu, di kelas kosong. Kakak liatin ya, kakak pura-pura jadi muridnya, aku ngajar. Lagunya nanti aku coba ini, membawakannya begini, ngomongnya begini. Lakukan, Kak Fuye lakukan praktek ngajar itu. Berapa lama Kak Fuye itu? Lama. Mungkin sampai sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun ya, ketika Kak Fuye mengajar sekolah minggu, masih seperti itu. Bahkan ketika sudah beberapa tahun pun, kalau ada materi, ya, materi yang menurut Kak Fuye agak susah nih nyampeinnya. Kak Fuye mau nyampaikan dengan boneka tangan misalnya, atau dengan sulap gospel ya, gospel magic ya. Kak Fuye mau terapin itu, atau ada permainan yang baru. Nah itu Sabtunya bisa dipraktekin dulu. Sabtunya datang, praktekkan dulu itu ke rekan guru sekolah minggu kita. Kira-kira hasilnya seperti apa? Itu yang menurut Kak Fuye bisa menambah supaya kita semakin maju lagi di dalam pelayanan. Nah kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya berusaha belajar dari luar sekolah minggu kita juga. Belajar. Dulu Kak Fuye nggak ada ya, YouTube sekolah minggu tuh masih nggak ngerti gimana sih. Waktu itu akhirnya Kak Fuye belajar sama teman kakak namanya Kak Doni tuh, kalau yang tahu ya, dia punya pelayanan panggung boneka yang sangat bagus. Nah Kak Fuye beberapa kali ikut, ketika Kak Doni ada acara, ikut nonton, ikut lihat gimana sih menyampaikan dengan panggung boneka. Selain itu menyampaikan acara sekolah minggu, ngomong di depan umum tuh seperti apa ya, karena beda kan menyampaikan seperti ini dengan menyampaikan ke anak-anak tuh berbeda. Kak Fuye di situ banyak belajar dari yang di luar sekolah minggu kita juga. Nah tentunya ini kadang-kadang orang pikir, wah nanti kalau belajar dari gereja lain sesat. Waduh, ini yang harus hati-hati nih. Ngomongin gereja lain, ajaran lain sesat itu harus sangat hati-hati sekali. Kenapa? Karena Kak Fuye percaya kita punya Alkitab sama ya, punya Tuhan Yesusnya sama.
Mungkin orang pengertiannya berbeda-beda. Kita nggak boleh bilang mereka sesat, mereka ini dan itu. Kalau ajarannya ya, ajarannya mungkin ada yang beda. Kita bukan belajar ajarannya ya, sekali lagi ya. Kalau belajar sama teman guru sekolah minggu di gereja lain, bukan belajar ajaran-ajaran konsep ajarannya, pengertian Alkitabnya, tapi bagaimana keterampilannya. Di sana ada game sekolah minggu apa sih yang bisa saya pakai kira-kira yang berbeda? Di sana bagaimana sih cara cerita ke anak-anak, ya. Bukan apa yang diceritain, apa ayat Alkitab di situ yang dipahamin, bukan. Cara dia cerita bagaimana? Cara dia ekspresi ke anak gimana? Nah, itu kan yang bisa kita belajar dari luar. Kalau sekarang ada YouTube, belajar dari YouTube. Satu hal lagi, opportunity cost, gunakan untuk belajar bahasa. Itu penting, bahasa Inggris ya. Nah, kalau bisa bahasa Inggris, kita bisa nih lihat Sunday School di luar negeri. Banyak di sini game-game sekolah minggu KFUY, peragaan-peragaan itu banyak sebenarnya dari video luar negeri. KFUY tonton, KFUY terjemahin, KFUY praktekin, bagiin di sini. Tapi kalau teman-teman bisa sendiri. Ya, banyak di sini yang nggak ngerti. Cara cari alat peragaan gimana, bahasa Inggris nih nggak ngerti nih. Padahal gampang, Free Bible Image. Tuh, diketik tuh di Google, nanti ada website Free Bible Image, kita bisa download alat-alat peraga sendiri. Contoh lagi, misalnya nih, terkadang, nah, untuk keluarkan uang ya, uang atau biaya untuk kemajuan kita dalam pelayanan, kadang kita males ya, nggak mau. Disuruh keluarin berapa? 50.000 ya, buat beli boneka tangan, ada yang murah ya, 50.000. Nggak mau beli boneka tangan yang murah. Sayang. Nah, tapi kalau 50.000 kita buat makan di Kentucky Fried Chicken ya, buat jajan ya, atau jajan GoFood, 50.000 mie ayam, buat rame-rame nih, pesen 5 atau 4 nih, ada promo nih ya, mau. Setiap minggu mau ya. Atau nonton film tuh, film apa, Avatar, kita tonton ya, bayar nih, 50.000, 70.000, nggak apa-apa deh nonton, seneng ya, mau. Untuk hal-hal lain, opportunity atau kesempatannya digunakan untuk itu. Untuk bayar yang lain mau. Tapi bayar untuk pelayanan, udah jangan. Kayaknya kalau 50.000 sayang nih buat pelayanan nih, apalagi dipakai buat gereja. Harusnya gereja dong yang beli. Padahal nggak semua gereja ya punya dana untuk itu. Nggak ada salahnya kita menabung untuk beli perlengkapan yang kita gunakan sendiri. Mau perlengkapan apa? Sulap, perlengkapan boneka, dan sebagainya. Nah, di sini juga KFUY mau bilang nih, KFUY ada satu video ya, video cara membuat game sekolah minggu. Harganya cuma 15.000. Kalau nonton video ini pasti bisa bikin game sekolah minggu. Ya, ada teorinya, ada konsepnya, sekali 2 kali nonton, bahkan cuma sekali nonton itu ada contoh-contohnya, pasti langsung bisa dipraktekkan. Harganya cuma 15.000 doang. Ya, 15.000 bisa ditransfer dari BRI, dari BCA bisa. Kalau berminat tinggal hubungin ke WA 0813 852 17327. Sekali lagi, sangat murah. 15.000. KFUY bukan bilang untuk ngelakuin jualan ya, bukan ya, tapi sekali lagi untuk kemajuan seluruh pelayanan guru sekolah minggu di Indonesia. Balik lagi kan, opportunity cost. 20.000 kita keluarin buat beli apa? Buat beli nasi goreng sekali makan habis. Tapi 15.000 yang teman-teman keluarin bisa untuk pelajaran selamanya. Bahkan kalau nanti videonya teman-teman dikasih link ya, dikasih link video untuk di-download, teman-teman mau sebarin nih ke gereja lain ya, kan 15.000 nih ya, mau sebarin nih, aku mau sebarin temenku di gereja sebelah tuh, ada, kasih, nggak apa-apa, kan udah beli kan, gratis, sebarin aja. 15.000 mau ditonton rame-rame, nggak apa-apa, mau disetel di sekolah minggu yuk, kita tonton sama-sama di laptop, atau di HP yuk, sama-sama kita nonton, nggak apa-apa, ya, sangat, menurut KFUY sangat terjangkau, dan ini kesempatan yang sangat baik buat semuanya. Oke, sampai sekian aja. Semoga paham ya tentang opportunity cost atau kesempatan ini. Dan ini bukan sekedar teori, tapi KFUY sendiri udah praktekkan, menggunakan waktu, menggunakan biaya, dan sebagainya untuk suatu kemajuan pelayanan di sekolah minggu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!